Iya, sebuah usaha itu pastinya berawal dari titik nol. Benar. Benar. Iya kan? Kalau kita melanjutkan, itu juga bukan berarti kita melanjutkan sesuai dengan yang ada. Artinya secara umum adalah berinovasi itu ya jangan sampai berhenti. Benar. Inovasi yang paling susah adalah mengubah kebiasaan, Ya. merubah perilaku. Perilaku. Benar. Suasana alam. Jauh ya. Akhirnya kita Jauh. bisa keluar dan jauh gitu. Om. Nggak apa-apa, ini lebih bagus natural ya kan. Ya, kita mulai aja Om ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dibilang Channel. Kali ini kita Dibilang Podcast dan kali ini kita keluar lagi guys. Yes. Kayak aku minggu-minggu ini rajin keluar. Harus keluar. Ya, Ya kali kan? ini aku keluar langsung ke alam terbuka. Ini kita ada di kelihatan kan Wes, besar. I love Kampung Kangkung. Wey. Kampung Kangkung Sumberjo ini namanya Kang Bejo. Kang Bejo. Nah, Ya. kita ngobrol langsung sama Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Temennya Bang Rafa ini. Teman saya satu. Masih anak-anak sih. Jadi aku barengan sama Bang Rafa lagi sebagai co-host undangan. Undangan, heeh. Dan ini yang diundang orang nggak main-main loh guys. Iya, guys. Kita Oh, ngundang iya. Pak Lurah loh. Lurah Sumberjo Pak ya? Iya, belum pindah sih, belum. Oke langsung aja kita kenalan dengan Bapak siapa? Saya Umar Adi. Pak Umar Adi. Pak Umar Adi. Pak Umar Adi, Lurah Sumberjo. Sudah berapa lama Pak jadi lurah Pak? Kita biasa aja Pak ya, nggak usah terlalu apa maksudnya nggak usah terlalu serius lah Pak. Ya, betul. Karena aku betul. nggak bisa serius Pak. Kita sering ini ya. Iya. Bercanda terus ya, Pak. Iya. Iya, mainnya bercanda. Salahnya kita ngomong sama Pak Lurah. Iya, kalau gitu kita pulang aja. Gimana Pak? Jadi Bapak sudah berapa lama menjadi lurah ini Pak? Ya, saya kurang lebih tepatnya itu di bulan September 2018 Aha. jadi lurah, dan sampai saat ini pun masih lurah kan itu. Alhamdulillah. Ya. Saya nunggu teman-teman lah kalau misalnya mau jadi lurah. Bang Rafa apa? Jangan. Sudah Jangan. Aku udah ditekan lurah sana. sudah sepantas. Lurah kota. Ya, siap. Pak, bisa diceritakan Pak tentang kampung kangkung yang ada di Sumberjo ini Pak, gimana Pak? Ya, kalau Kampung Kangkung, Kang Bejo. Kang Bejo itu sebetulnya singkatan. Ah, Kangkung Sumberjo. Aku Ya. tuh waktu pertama kali di sini ya. Baru tahu tuh Kang Bejo tuh nama sebenarnya, nama orang. Kalinya singkatan. Iya. Kalau aku Bejo itu aku panggilanku di rumah Om. Apa tuh? Panggilanku di rumah tuh Bejo Om. Bejo? Iya. Oh. Karena beruntung kan? Beruntung kan? Iya, Bejo beruntung ya tadi ya. Iya, Ya. betul. Lanjut, Pak. Benar, Bejo. Nah, jadi tahun 2018 itu saya pertama kali menjabat jadi lurah. Kemudian saya main ke sini gitu. Saya melihat sebuah potensi yang cukup besar di kawasan ini karena 1 hektar lebih lahannya hanya dulunya. Pada saat saya masuk, kangkung itu selalu panen ikat jual. Panen ikat jual. Tidak Nggak ada seperti gini Pak ya. Iya. Sorry Pak, agak Iya. maju aja Pak biar suaranya. Ya, tidak ada potensi lainnya kan gitu. Lalu saya berpikir sama teman-teman, iseng-iseng sih waktu itu. Ini mungkin suatu saat bisa saya jadikan wisata edukasi. Dengan harapan orang-orang yang datang, ya anak-anak sekolah lah ya. Iya. Sambil dia mencintai lingkungan, dia bisa belajar nanam kangkung. Dan ternyata di sana juga ada hidroponik lada, lalu ada pengolahan cambah dan tempe. Begitu pula di belakang kita itu ada kawasan toga dan lain sebagainya. Itu. Nah, Berarti ini ada kayak pembelajaran buat ini sih. Benar. Teman-teman yang masih sekolah dari SD, SMP, SMA. Iya, tingkat iya. ini. Jadi kita mengajarkan anak-anak untuk menanam ini. Iya, benar Ya. menanam Pak ya. akhirnya mencintai Menanam. lingkungan. Seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, ini dijadikan tempat wisata ini sudah berapa lama Pak untuk kampung kangkung Kang Bejo ini sendiri Pak? Iya, dijadikannya tempat wisata itu launchingnya tepatnya tanggal 4 Agustus 2019 yang 4 meresmikan waktu itu wali kota. Memang berangkatnya adalah dari lomba CGH. Waktu CGH. itu saya coba promosikan melalui lomba CGH dan di tingkat kecamatan itu masih juara 3. Oke. Lalu saya coba untuk ikut lomba hatinya PKK. Lomba hatinya PKK kerjasama dengan semua elemen yang ada.
dengan masyarakat yang ada, akhirnya waktu itu bisa juara 1 tingkat kota. Oh. Nah, berawal dari semangat itulah saya lanjutkan lagi. Saya bilang jangan sama teman-teman kena tanggung nih. Iya. Jangan sampai terputus, kita lanjut aja. Lanjut yang kayak gimana, Pak Lurah? Saya bilang ya apa yang bisa kita lakukan ya pokoknya kita lakukan saja. Ya akhirnya kita coba bikin foto booth, kita coba hias kembali kebun kangkung ini, lalu kita bikin kelompok penanggung jawab untuk kawasan ini dan lain sebagainya. Akhirnya selalu berkembang dan pelan-pelan beberapa CSR mulai masuk. Iya. Oke. Seperti itu. Wah, keren. Akhirnya jadi sebuah kampung edukasi, Om, Edukasi. ya? Kampung edukasi. Aku pertama kali kesini tuh kukira cuma sekedar ladang kangkung doang gitu kan. Bener, rata-rata begitu. Ternyata ternyata di sini juga ada edukasinya, ada kafe-kafenya juga Iya. jadi kan. Jadi Bukan kayak kafe ya, wisata. kafe-kafe, wisata kuliner jadinya ya. Guys. Mantap. Wih, mantap. Pak, kalau boleh tahu Pak, ini luasannya ada berapa ini Pak ya? Kalau kebun kangkungnya sendiri luasannya kurang lebih 1,07 hektar. 1,07 hektar. Iya, Wow, jadi lumayan. dikelola oleh 21 orang kelompok tani Oh. dan mereka itu yang khusus untuk area kebun. Hmm. Lalu di sebelah sana yang saya bilang tadi adalah hidroponik Mm-mm. selada itu juga ada yang mengelola sendiri, begitu pula dengan cambah itu juga ada yang mengelola sendiri. Kalau totalnya kurang lebih ya 1,5 hektar ada. 1,5 hektar. Iya. 1,5 hektar ini ya Pak ya? Yang Iya, sebelah sini ya. sampai ke sana tuh. Sampai sana ya Pak ya? Iya. Terus kalau untuk produksinya sendiri Pak, itu kemana larinya ini kangkung-kangkung ini? Kalau kangkung ini setiap hari panen. Ah. Setiap hari panen. Pagi sore panen, lalu sudah ada yang ngambil, ada yang ngambil ke sini, ada yang diantar ke pasar, ada juga perwakilan petani yang memang menjual ke pasar. Oh. Dia jualan langsung tuh. Retail berarti ya? Berarti jualan retail. Iya. Nah, langsung gitu. Iya. Wih, kita dapat minum. Wih, bisa. Anak banyak Sponsor, orang apa sponsor. jago ya. Mantap minumnya. Minum ada. Ini di endorse kita, Ces. Ini endorse ya nih. Ini dari kafe kangkung juga ini. Ini di seluruh dunia nggak ada. Ini kangkung nih Pak. Adanya di Kang Bejo Oh, doang. Kang Bejo. Iya. Kalau dibawa pulang ada di rumah. Ini coklat rasa kangkung guys. Oke Pak, lanjut lagi Pak tentang kampung-kampung sini. Berarti tadi ada 27 kelompok tani. 21 kelompok tani ya. Iya, 21 orang. Berarti itu dari warga sini atau ada warga-warga luar gitu Pak? Sebagian besar memang warga sini, ya warga sekitar sini. Hanya 1-2 orang yang di luar, itu pun tidak jauh sih sebetulnya dari RT sebelah. Oh gitu. Namun dalam perkembangannya ternyata bukan hanya kebun kangkung dan wisata edukasi. Sekarang itu sudah mulai ada cimi-cimi kangkung. Cimi-cimi kangkung. Iya. Cimi-cimi kangkung kok Jadi berjalan. jajanan Om, snack Om. Iya. Jadi ciri khas sini berarti ya? Iya, jadi khas di sini. Hah? Akhirnya PKK dengan kelurahan dan teman-teman di sini mencoba nih bikin. Saya bilang kenapa sih kita nggak bikin produk lainnya gitu kan? Iya. Jangan hanya kangkung dijual, panen ikat jual, Iya. panen ikat jual. Nah, waktu itu dicoba. Sempat saya ditanya, cimi-cimi kangkung itu apa sih, Pak? Nah, Iya. Saya bilang pokoknya cimi-cimi kangkung. Iya, cimi-cimi kangkung itu yang gimana? Yang itu loh stick. Ah, Nah, kalau bahasa umumnya itu yang stick. stick. Iya kan? Iya, Ada rasa stick. keju. Stick keju, Ya, stick kayak keju, gitu. stick. Cuman kan di balik papan biasanya namanya cimi-cimi. Cimi-cimi itu buat makan pakai bakso. Ya, Oh. bisa juga. Iya. aku udah pernah makan cimi-cimi pakai bakso aneh rasanya. Bisa. Oh iya? Iya, tinggal tergantung orang aja sih mau makan apa enggak pakai bakso. Pakai bakso. Kita makan pakai bakso. Sama dulu. lucu ya? Suka Pakai kopi juga bisa sebenarnya. Pakai kopi bisa Pak ya? Nah, maksudnya sambil minum kopi, sambil makan cimi-cimi kangkung enak juga. Iya. Nah, di kuliner ini nih ini ada yang seru nih San. Nah, gimana? Itu aku pernah makan namanya apa ya? Kayak peye gitu loh, peye kangkung gitu loh. Keripik kangkung. Ya nggak tahu keripik pokoknya kayak rempeyek gitu loh. Ah. Peye, Ya. peye. Ya, Peye betul. kalau nggak salah bahasanya tuh. Ya, jadi kalau di sini akhirnya produk yang berbahan dasar kangkung itu udah banyak. Yang pertama saya bilang cimi-cimi kangkung itu sekarang sudah punya PIRT dan sudah pernah ikut diundang pameran di salah satu bank BTPN. Ya saya sebut aja lah BTPN Syariah di Tebet Jakarta. Jadi barang dikirim karena pandemi. Ah. Lalu ada juga Salome kangkung. Wih, Sebentar. Salome, Salome, kangkung kan biasa kangkung. Salome itu kan daging. daging Om. Iya. Iya. Ayam atau daging? Ini bahannya kangkung, Pak? daging nggak? Tetap Atau- ada dagingnya, tapi ada campuran kangkungnya. Sebetulnya misinya sederhana.
misinya supaya banyak orang mau makan sayur. Oh, ini berarti salah satu cara juga untuk anak-anak ya biar mereka Itu mau makan dia. sayur ya. Iya. Ah. Nah, muncullah lagi ada bakwan kangkung, keripik kangkung, Kangkung. yang tadi itu, lalu peyek kangkung, Wow. bahkan pempek kangkung, ada juga rengginang kangkung, ada pempek juga. kangkung. Iya, jadi berbagai macam varian kangkung yang ada dari produk-produk yang di sini gitu kan. Nah, di sana pun berkembang. Akhirnya di sana itu di pengelolaan cambah dan tempe sekarang sudah ada susu kedelai. Lalu di selada tadi sudah ada jus selada. Nanti udah lama ada susu kangkung. Om. Iya, susu Iya, kangkung. Itu iya. ditunggu tuh. Iya, iya, Susu iya. kangkung. Iya. Bagaimana ceritanya? Nanti juga ada kue tar samsung. Kangkung. Kangkung ya. Nah, Pokoknya semua semua kangkung Pak, ini. Iya. Iya. Memang Iya, sih kangkung ini cukup berbahaya sebetulnya kalau dimakan tiap hari, sehari 3 kali selama 7 hari. Kenyang Pak. Survei membuktikan itu bisa menjadikan tekanan darah tinggi. Bayangkan kalau misalnya istri masak sehari 3 kali kangkung selama 7 hari, mabuk juga. Tapi kalau kebanyakan makan kangkung juga ngantuk ya Pak. Iya. Gitu. Iya, kekenyangan masalahnya. Obat tidur juga loh kangkung. Kalau makan kebanyakan ngantuk Om. Siap. Waduh. Nah, alhamdulillah perkembangannya saya bilang kalau misalnya sudah menjadi sebuah berbagai macam produk, Iya. maka tidak ada hal yang tidak mungkin kalau kita bikin kuliner. Ya. Nah, akhirnya kuliner ini juga sebagian memang berbahan kangkung, misalnya pecel. Ya. Kan kita nggak repot lagi nih. Iya. Di sana ada cambah, di sini ada kangkung, ya udah bikin Udah pecel. bikin cel. Oh iya benar. Udah jadi gitu kan. Dan produk-produk ini juga sebagian besar khusus memang adalah warga yang berjualan di sini. Berarti meningkatkan ekonomi warga sini juga Pak ya? Iya, benar. Wah, keren. Jadi memang jadi tempat wisata itu selain ini ngapain sih? Iya. Dia udah pakai eksis lewat kamera. Iklan dia Iklan. Lanjut lagi. Jadi tempat wisata itu selain dia sebagai tempat memang rekreasi, edukasi, dia juga menjadi salah satu tempat untuk peningkatan perekonomian warga sekitar. Ya, Benar. benar itu. Enak banget di sini ya. Jadi warga sini bisa kerja sini, cuy. Oh iya. Untungnya aku di kota, nggak di tengah. Aku di ujung ke sini jauh. Tapi kalau walaupun kalian jauh tapi datang ke sini tuh suasananya enak loh. Memang bener-bener asri gitu ya. Walaupun memang ada beberapa perumahan di sebelah-sebelahnya, tapi itu nggak mengurangi estetikanya tentang kangkungnya ini, ladang kangkungnya ini. Karena memang ladang kangkungnya ini cukup luas, sekitar 1,5 hektar tadi kata Pak Lurah. Dan itu bener-bener kangkung semua, guys. Mungkin kalau kalian nyebur ke sini, nyebur ke kubangan kangkung. Nanti aku bakal kasih lihat beberapa footage untuk tempat spot-spot bagus lah ya di sini. Ya, nanti buat ya. foto-foto, ya buat edukasi yang lainnya ada semua di sini sih. Iya, benar. Apalagi yang ini nih. Nah ini Nih, Kampung- di belakang kita, kangkung. kampung-kampung Oh, ini. iya. Ini bersama Yamaha semakin di depan. Ke aku bisa di-sponsor. branding orang. Tapi Boleh bisa tadi sponsor nanti. boleh tadi masuk di kamera Iya. sekalian aja. Kalian aja ya kan. Nanggung Om. Tag Yamaha. Nanti kita tag Yamaha Balikpapan. Kau tahu ya kan. Oke, lanjut Om. Apa lagi yang ditanyakan sama Pak Lurah? Mumpung ada Pak Lurah di Om. Aku nih mau nanya apa ya? Aku tuh awalnya kesini tuh kan tersesat itu waktu di sana itu. Iya. Nah, mau bikin video itu. Nah, Jalannya ke sana. nah, Nah, itu GPS-nya nggak sesuai dengan titik. nah, Ke sini. Jadi aku lihat belakang situ, titik-titik bikin aja. nah, Terus tak bikin video, ku tag lah ke semua akun kota ya kan. nah. Jadi viral. Wih. Semua. Iya, terima kasih Rama Channel. Terus sombong amat. Enggak, awalnya juga nanya, ini di mana? Kan kebanyakan orang nggak tahu. bener, kan bener. banyakan di komentar tuh, ini di mana ini? Di Sumberjo. Ada ke kampung kangkung gitu kan? Iya benar. Nah, kebanyakan mungkin dari sekitaran sini pasti ada yang tahu kan. Cuma yang dari luar-luar kan nggak ada yang tahu. Iya benar. Itu. Terus Pak, kalau iya, berarti bener ya kata Bang Rafa, kalau kita nggak tahu gitu kan, gimana cara Bapak untuk mempromosikan kampung-kampung ini, Pak? Nah, Ya, memang karena begini. Bang Rafa aja bilangnya tersesat tadi. Titiknya nggak sesuai dengan titik koordinat tadi GPS ya. Iya benar. Iya betul. Kalau di daerah sana memang merupakan kawasan juga, jadi satu kesatuan dengan Kang Bejo. Iya. Oh, Cuman kan memang kalau melihat kawasan Kang Bejo, inilah master point utamanya gitu oh kan. gitu. Ya. Tempat kumpulnya kan gitu. Nah, banyak orang nanya ke saya memang, Iya. tempatmu itu di Kang Bejo itu kampung rawa kah?
Oh iya. Nah, itu. Luas Kampung kan, rawa. gang gitu ya. Iya, iya. Luas gak? Saya bilang kalau bicara luas itu relatif. Ah. Tapi kalau untuk di sebuah tengah kota yang jaraknya Itu 5 nggak ada. menitan dari Balikpapan Baru, Betul. kalau saya bilang 1 hektar lebih pasti nggak percaya. Nggak percaya. Ah. Iya kan? Yang kedua kalau saya bilang Kangkung Sumberjo itu bukan rawa. Dia kalau terendam air Iya. itu malah kecenderungannya malah menguning. Oh, rusak jadinya Pak ya kalau Rusak dia. Malah bagus kena gini panas. Iya. Panas. kan kalau ku tahu ya kangkung itu kan hidupnya memang di rawa terus agak lembab gitu ya, becek-becek gitu nah. Iya. Tapi Kalau kalau di sini gimana Pak? iya, dia lembab, tapi dia tidak bisa digenangin air. Oh. Itu yang pertama. Lalu kalau tadi yang kedua adalah memang kawasan ini ya memang kawasan kangkung. Jadi mulai tahun 38 tahun yang lalu lah kurang lebih 8 tahun. Wih. itu kebun kangkung ini sebetulnya sudah ada. Oh. Berawal dulunya tanaman padi, cuman tanaman padi karena pemeliharaan dan lain sebagainya cukup sulit, Ribet benar. maka sekarang sudah berubah jadi dulunya sudah berubah jadi kebun kangkung sampai dengan sekarang. Oh. Nah, kalaupun ada yang mau unik, teman-teman bisa lihat itu yang di belakang Mas. Itu ada bangunan Iya. jelek banget Oh, kan, jelek banget. Bangunan ada. Jadi di belakang sini tuh ada bangunan tua guys ya. Iya. Di bangunan Itu tua. kalau nggak salah tuh awalnya di situ ya, Pak ya? Iya, bedeng Betul. itu bedeng. Ya awalnya di situ ya. Ya, jadi ceritanya bangunan seng itu yang Ah. kami pertahankan. Kenapa saya pertahankan? Ah. Karena bangunan itu umurnya 40 tahun. Wih. Berawal memang itu adalah gubuk 40 dulu zaman tahun. padi, waktu nanam padi. Nah, itu untuk ngusir burung. Ah. Ya kan? Dulu ini padi. Dulu kan? padi, Dulu dulunya padi ya? Dulu padi. Oh. Padi. Iya, lebih dari 38 tahun yang lalu sempat ditanamin padi. Namun kurang lebih ya 36 sampai 38 tahun itulah ditanamin kangkung. Nah, sekarang itu menjadi tempat pupuk. Oh. Makanya kalau kita bilang cagar budaya khusus kebun kangkung ini, Itu. ya bangunan di sebelah sana itu. Ini nanti Iya. jadi candi nih. Itu dia. Bisa jadi candi. Iya. Dalam ada pelangnya di situ. Ada pelangnya tuh, Iya. candi. Cagar Iya. budaya Balikpapan. Kapan? Stupanya dia nih. stupanya. Kayak begini. Bawa kangkung. Bawa kangkung Begini, Pak. Jutsu gini jutsu. Iya. Wah, keren banget ini Bang Rafa. Jadi kita sebagai orang Balikpapan pun ya belum tentu tahu ya tempat ini gitu ya. Karena padahal di tengah kota loh, guys. Kalian Iya. tuh sebagai orang Balikpapan KW kali kalau nggak tahu tempat ini. Kalau orang Balikpapan, orang Balikpapan nggak tahu tempat ini, wah. Aneh. Berarti ini tugasnya Aneh. Bang Rafa untuk up kampung-kampung lagi. Edukasi ya kan itu. Edukasi. Jadi selain tempat wisata, di sini juga tempat edukasi. Kalau untuk edukasinya sendiri, Pak, kan tadi kan sasarannya ke anak-anak nih, Pak ya. Iya. Nah, ini pertanyaannya gini nih. Mungkin ada yang tanya, gimana sih caranya kalau kita mau datang ke kampung-kampung ini dengan membawa rombongan? Ya. Oke. Nah, karena sekarang ini bicara zaman pandemi, maka rombongan itu maksimal hanya 20 anak. Oke. Kenapa 20 anak? Karena 10 anak per masing-masing 10 anak itu kami bisa pecah. Oh, 10 anak ke kawasan pengolahan cambah dulu, Ya. lalu 10 anak lagi bisa ke kawasan kolam ikan lele, nila, dan penanaman kangkung. Edukasi ada penanaman anu juga kangkung. ya, apa peternakan ikannya juga. Ada Bang? kecil-kecilan lah Lele. kolam dia. Kolam lelenya Kolam di situ, Pak. terpal. Iya. Itu benar, baru di ya, sana. berarti? Baru sekitar 6 bulanan Oh, lebih lah. Iya, Ya, iya, nah, benar. di sini juga sebetulnya bukan hanya bicara Kang Bejo, bukan hanya bicara wisata edukasi, pelan-pelan juga ini menjadi sebuah kawasan kampung tangguh Nusantara. Kampung-kampung Nusantara. Nusantara. Ya, Heeh. kampung tangguh Nusantara itu dia berbasis ketahanan pangan, Oke. lalu memiliki siaga COVID-nya, Heeh. dan itu dipadu-padankan dengan kesiapsiagaan masyarakatnya. Oh. Nah, jadi kawasan ini juga punya rumah singgah. Rumah singgah bagi keluarga yang menunggu keluarga yang terpapar COVID atau positif COVID, maka keluarga yang punya kekhawatiran terpapar, dia bisa singgah di rumah PRT yang disiapkan sebagai rumah singgah. Dengan harapan bisa memutus mata rantai. Wih, keren. Ada tempat ininya juga. Karantina. Karantina. Iya, tempat karantina. karantinanya. Cuman kami bahasakan rumah singgah, Rumah singgah. seperti itu. Biar tidak terlalu serem. Oh. Iya, benar. Orang kalau aku di karantina. Tidak, saya di rumah singgah. Berarti kalau aku ketahan di sini berarti karantina tuh. Ya, Ya. di sini juga ada lumbung pangan. Jadi kalau misalnya warga ada rezeki lebih, dia bisa nyumbang ke warga di sini, ke ketua RT. Oh, gitu. Nanti ditampung di lumbung pangan dan punya dapur umum juga. Oh,
Selain orang apa masyarakat lokal di sini atau orang luar juga bisa ikutin juga nggak Pak? Nyumbang gitu. Maksudnya ya ikut usaha juga di sini gimana? Gini, Oke. Belum ya? kalau membuka untuk umum untuk buka usaha di sini, untuk sementara kami tidak. Belum ya. Kenapa seperti itu? Kami kecenderungannya adalah pemberdayaan masyarakat sekitar dulu. Oh, Artinya iya. minimal dia adalah warga RT 40 atau minimal dia warga sekitar atau paling jauh dia adalah warga Sumberjo. Kenapa seperti itu? Karena kawasan di sini seperti yang kita lihat jam segini saja udah cukup ramai. Iya. Iya bener ramai. Jam-jam sore nih. Ya, Dari minggu ini guys ramai di sini. Ramai. Berarti tiap hari ramai juga dong Pak di sini Pak ya? di sini hampir setiap sore memang ramai, tapi puncaknya biasa Sabtu Minggu. Sabtu Minggu weekend. Oh. Jumat, Sabtu Minggu udah mulai itu. Ngomongin tadi Pak, untuk anak-anak yang rombongan datang ke sekolah, Oke. ada tarifnya dong. Iya. Ini kita harus tanya ini tarifnya Kalau berapa? tarif itu relatif. Kenapa relatif? Kalau misalnya mau berkunjung saja juga bisa. Oh. Atau misalnya berkunjung nanti dengan souvenir bisa juga. Oh souvenir. Iya, jadi souvenirnya itu nanti kangkung, kecambah, tempe atau Souvenir. selada itu souvenirnya. Jadi pengunjung. Keren Om. Tarifnya ya beda-beda. Oh, Artinya beda-beda. tapi segala sesuatunya di sini karena dibangun oleh masyarakat, dari oleh dan untuk masyarakat, maka tarif di sini pun sebetulnya bisa dibicarakan. Iya. Oh negotiation, Iya. negotiable. Iya. Negotiable. Nah, kenapa itu ada tarif? Tarif bila kunjungan berkelompok ya. Heeh. Harapannya memang kas-kas yang seperti itu nanti untuk pemeliharaan kawasan ini Ya. juga. Ah bener. Termasuk kebersihan juga sih sebenarnya kan. Iya. Ah, Misalnya kalau kita lihat ada baling-baling, ada foto booth, Iya. ya kan? Ya itu kan 6 bulan sampai Iya. 1 tahun udah pasti dong catnya. Luntur. Betul, benar. Nah itu yang dimanfaatkan oleh warga. Kas-kas itu nanti untuk membiayai pemeliharaan itu Iya. sendiri. Awalnya aku baling-baling cuma 1, 2. Ini nambah lagi banyak ya. Oh iya. Iya. Semakin kita kesini masih ada lagi nanti. Nggak lama bisa terbang nih. Terbang. Balik-balik bambu dong. Nah, nanti setiap kita nanti kesini mungkin konsepnya akan ada perubahan terus Pak ya. Pasti. Pasti ada perubahan terus gitu. Tematik jadi. Iya, Iya. jadi bener. Aku setiap kali nge-shoot sini pasti ada yang berubah. Oh, kayak buku anak SD ya tematik ya. Pasti ada yang berubah gitu. Ini ada lagi nambah, ini ada lagi nambah. Jadi Dan video aku nggak bisa habis. Iya, gitu iya. kan. Dan tunggu aja nanti akan ada saatnya di sini udah sistem keamanan lingkungannya pakai CCTV. Ah, Wow, oh. mantap. Ya kan? Dan Keren itu. contoh sederhana hari ini saja kita himbauan sudah disiapkan TOA untuk himbauan Iya. protokol COVID-nya. Iya. Nah, Dan ke depan nanti di sini juga akan dipasang beberapa titik lampu yang menggunakan sinar matahari. Jadi kita nggak repot lagi untuk bentangin kabel. ah bener. Benar. Itu juga bagian kerja sama kami dengan KKN nanti. Oh. Paling lama 1-2 bulan lah. Dan kawasan ini juga nantinya akan disediakan wifi gratis. Wih, itu tuh. Sip. Mabar bareng. Lapar bareng. Bisa ya memanfaatkan wifi gratis. Parah. Gak bener ini, gak bener. Buat upload. Lumayan, Bu. Lumayan deh. Iya juga ya. Iya, gede juga. Dapat 1-2 giga lah. Iya. Oke guys, wah keren banget ya kita ngobrol sama Pak Lurah loh. Jarang-jarang. Aku baru kali ini lo ngobrol sama Pak Lurah. Loh, aku aja Udah loh. pernah. Baru nih. Baru ini aku Parah, temen lama lo, parah lo. emang sengaja aku mau ketemu dulu. Biar surprise. Aku sengaja Bu Yati. Ada Pak Lurah. Nanti aja dulu, Bu. Nanti aja, Bu. Aku mau ngasih surprise. Aduh, thank you loh Pak Lurah sudah mau apa namanya kita repotin lah ya. Iya, kita ganggu ya ini weekend ini ya kan. Lo parah lo. Luar, udah apa-apa tapi dia silaturahmi. Iya, benar, aku benar, silaturahmi. benar, Ya benar, kapan benar, lagi kapan bisa lagi, ketemu ya kan? Bisa Iya. dapat IG-nya ya kan? Wih. Mau teleponnya Iya, lagi ya kan? Dapat follower yang penting Udah kita. follower, dapat follower. Oh ya Pak, mungkin yang terakhir Pak ya, sebelum kita tutup kesan pesan dan Bapak deh buat warga Balikpapan atau yang mendengarkan podcast kita pada hari ini seperti apa Pak untuk juga meningkatkan eksistensi kampung-kampung ini Pak. Iya, sebuah usaha itu pastinya berawal dari titik nol. Benar. Benar. Iya kan, kalau kita melanjutkan itu juga bukan berarti kita melanjutkan sesuai dengan yang ada. Artinya secara umum adalah berinovasi itu
ya jangan sampai berhenti. Benar. Inovasi yang paling susah adalah mengubah kebiasaan, Ya. merubah perilaku. Benar. Dulu di kawasan ini petani-petani itu hanya panen ikat jual untuk kangkungnya. Sekarang menjadi sebuah kawasan yang terintegrasi antara pemberdayaan masyarakat dengan wisata edukasi, wisata kuliner, kampung tangguh maupun kebun kangkung itu tetap berjalan apa adanya. Kawasan ini memang dibentuk bukan untuk mengganggu ekosistem yang ada, untuk mengubah habitat yang ada tidak, tetapi memadupadankan semuanya dalam rangka peningkatan pemberdayaan masyarakat. Mantap. Tidak ada yang susah ketika itu dilakukan bersama, dan alhamdulillah seperti yang kita lihat di sini beberapa foto booth yang ada bahkan gazebo sekalipun itu dibantu oleh CSR yang ada. Oke. Yang penting saat ini adalah dan selamanya mudahan kebun kangkung ini kompak sehingga kawasan lingkungan juga tetap terjaga. Dan harapannya bagi teman-teman lainnya, silahkan kalau misalnya kita mau ya ngobrol-ngobrol, karena di sini pun masih banyak PR-PR yang harus kami lakukan untuk pengembangan kawasan edukasi Kang Bejo. Dan bentuk kami adalah saling membantu, saling kompak, saling kerjasama dalam rangka tadi berbagai hal. Contoh, bagaimana mempromosikan. Tentu pasti banyak media ya kali ini. Terima kasih Rafa Channel udah membantu kami, bahkan tetap eksis mulai dulu, mulai awal membangun sampai sekarang. Dan alhamdulillah memang kawasan ini pelan-pelan mulai bangkit, mulai berubah, dan selalu ada hal-hal yang cukup unik di setiap perkembangannya. Di Yang sini baru lah ya kan. Iya, selalu New. ada hal baru. Kadang juga ada kuda di sini. Terus ada juga Kudanya siapa? iya kerja sama kami. Ada kuda. Kita minggu ya Pak? Minggu pagi ya? Ya biasanya minggu sore. Minggu sore. Ya, terus ada juga kadang-kadang memang warga di sini juga penari kuda lumping. Jadi kadang mereka tampil di sini, itu juga menjadi duta protokol kesehatan bagi kami di sini, sekaligus promosi tentang penggunaan masker, jaga jarak, mencuci tangan, pakai hand sanitizer, dan lain sebagainya. Nah, semua itu menjadi sebuah kawasan, sebuah konsep yang terintegrasi. Yang saya pengennya adalah lengkap di sini, kan gitu. Dengan sisi lain, sekarang ini juga menjadi semangat bagi RT-RT lain di wilayah Kelurahan Sumberjo. Iya. Di beberapa Sebagai pioner berarti ya. Iya. Itu ya. Dan saya juga Pioner. santai sekarang gini ya, Bapak Ibu, ya kalau mau meluangkan waktu karena ini sebuah kawasan kota, hari ini saja saya bersama Ketua PKK, bersama istri saya, sama anak saya, sambil santai bisa nikmatin salome kangkung, bakwan kangkung. Betul. Dan inilah tempat saya mencari inspirasi selama ini. Duduk manis di gazebo gitu kan, sambil ngopi, sambil lihat kebun yang luas, sambil mikirkan mau ke depan kita mau berbuat apa lagi seperti itu. Aku cari yang cari sesuatu aja aku lah di sini. Apa lagi Om? Aduh. Cari inspirasi dong ya kan. Iya. Kalau aku tuh buntu nih bikin konsep, aku sini kan. Oh iya luar biasa. Makan kangkung ya kan, makan pecel kangkung 5.000. Sambil kangkung kayak kelinci terus. kabur. Oke, Pak. Terima kasih loh Pak Lurah. Terima kasih Bang Rafa. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah pantengin kita sampai sekarang ini ya. Jadi kalian pasti bakal mendapatkan inspirasi ketika dengarkan dari awal tadi ya. Iya, benar. Apalagi ini salah satu tempat wisata di tengah kota gitu ya. Tengah kota yang padat, sebenarnya padat ini. Perumahan-perumahan semua nggak ada yang seperti ini gitu. Bener. Betul, tapi bisa disulap menjadi sebuah tempat edukasi juga. Bener. Wih, tanpa menghilangkan sisi budayanya. Iya. Seperti itu. Wah, keren. Keren. Oke, mungkin sampai di situ dulu kita bincang-bincang dengan Pak Lurah. Ya. Siapa tahu kita nanti di waktu lain kita bisa bertemu lagi Pak dengan Siap. cerita-cerita yang menarik lainnya. Sambil jalan-jalan gitu ya. Iya. Kita mau bikin gitu ya. Itu mau iya. tadi. Nanti kita sambil jalan-jalan sama Pak Lurah. Iya, Ya, boleh. gitu kan. Oke. Sebentar gini dulu. Gini dulu. Ke depan kita bisa buat lagi ya. Iya kan, pakai drone nanti. Oh boleh. Oke, thank you Bang Rafa. Oke, Thank you Pak. makasih Ya, Pak terima kasih. Adi. Pak Adi, ya terima kasih Pak. Semoga kita sebentar baca iklan. Semoga kita sehat selalu semuanya teman-teman. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan kalian. Jangan lupa kunjungi Kampung Kangkung karena ini adalah tempat yang keren di tengah kota. Oke? Thank you. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye-bye. Sip. Apa lagi?